Adalah seorang pria bernama Priamos bin Harun atau Amos panggilan akrabnya. Istrinya, Meili Agustina, yang setia mendampingi juga mengurus anak mereka. Amos sedang susah hatinya, pikirannya terbebani pula. Kemapanan memang belum bisa diberikannya, sebab setelah 10 tahun menikah, Amos sekeluarga masih menumpang di rumah mertua. Status pekerjaan Amos dan istrinya hanyalah pegawai honorer saja. Meski lain bagian, keduanya bekerja di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Namun soalnya tidak hanya ekonomi semata, pikiran Amos juga sedang kusut oleh kabar miring yang diceritakan teman-teman kerjanya. Kabarnya sudah menjadi gunjingan segenap karyawan. Amos, tenang Amos. Tetap berpikiran positif. 2 tambah 6 coba kamu hitung berapa? Apa yang disampaikan sama mereka itu belum tentu benar. Terus nanti 5 tambah 4. Itu cuman hanya gosip murahan aja. Sebelumnya, 2 orang teman pegawai honorer juga datang tiba-tiba membawa kabar yang mengejutkannya. Amos, kenapa masih kerja? Ini udah jam istirahat. Ayo kita istirahat aja dulu. Ayo kita makan siang bareng. Udah lama kita ngobrol-ngobrol nih. Maaf, nggak bisa. Soalnya dokumen itu harus saya selesaikan. Karena kepala bagian itu udah nunggu. Dokumen ini harus selesai jam 1 siang. Halo bang, istirahat dulu sebentar. Kami ini berdua mau klarifikasi sesuatu bang. Iya bang, kalau abang terlalu rajin, kami terlihat jelek bang. Bang, kau sudah dengar belum? Gosip orang sekantor tentang istri kau, si Meli. Katanya dia selingkuh ya sama si Yoga. Yang pegawai honorer itu. Soalnya kami sering lihat mereka berduaan terus. Kerja berdua, bercanda berduaan, ngobrol berdua. Kayak orang pacaran gitu. Dengar ya, jaga mulut kalian itu. Lagian itu tidak mungkin. Saya sangat percaya sama istri saya. Yaudah bang, abang tenang ya. Abang gak usah marah-marah. Kami berdua ini kan bertanya bang. Soal di kantor itu sudah ramai bicara tentang istri abang. Ya sudah kalau begitu, kita cuma ngasih tahu abang doang. Nggak ada masalah apa kok bang. Kalau kalian tidak punya bukti, kalian nggak usah melempar isu begitu aja dong. Di mana otak kalian itu? Ya udah bang, kalau begitu kita permisi dulu. Kebetulan kita mau makan dulu ya. Segampang itulah pikiran Amos dicemari oleh perkataan kedua teman. Hati Amos gundah gulana didera oleh kabar perselingkuhan istrinya. Sejak itu pula, Amos mulai mengamati gelagat istrinya. Amos mencari sebuah tanda untuk menguji gunjingan teman-teman kantornya. Sebentar ya, Mama, telepon dulu. Iya, iya jadi dong. Iya, tenang aja. Iya, ya udah.
pasti dong. Iya. Ya benar-benar. Iya dong, pasti. Ya udah, sampai ketemu ya. Ya. Aneh sekali. Aku baru menyadari kenapa dia selalu menyimpan ponselnya di kamar ibu mertua. Kenapa? Apakah dia menyimpan rahasia? Ayo sayang, lanjutin belajarnya ya. Yuk, mana lagi yang belum? Nah, ini. Nah, ini nih. Terus nih. 3 tadi tambah 4 berapa? Mama, Iya, Pak. Papa mau tanya. Tanya apa? Mama nyimpan rahasia. Kenapa handphone Mama itu selalu disimpan di tempat ibu? Pasti ada rahasianya. Mama takut kalau Papa itu periksa handphone Mama. Papa ini kenapa sih? Papa curiga ya? Papa tuh cemburu? Nggak ada apa-apa, Pak. Ya Mama cuma biasa aja naruh handphone di kamar ibu kok. Nggak ada apa-apa. Oh, begitu. Ya, Papa cuma pengen tahu aja. Papa nggak mungkin curiga kok. Tapi ternyata Mama belakangan ini nyimpan handphone di kamar ibu. Itu aja. Terserah Papa lah. Selanjutnya, Amos menemukan kejanggalan kedua. Bila tiba waktunya, ajakan Amos untuk berhubungan intim selalu ditolak istrinya dengan alasan yang cukup klise pula. Mama. Mama. Kita sayang-sayangan ya, Ma. Papa udah kangen nih. Besok aja ya, Pak. Badan Mama tuh capek banget. Seharian habis urus rumah sama anak juga. Kemarin katanya besok. Berarti malam ini kan, Ma. Iya, Pak. Besok aja ya. Mama mau tidur. Ya sudah lah, Ma. Amos tak serta-merta naik darah, tetapi ia memilih mengalah, meredam gairah juga amarah. Jadikan aku yang kedua. Tuduhan perselingkuhan bukanlah tiada alasan. Berawal dari perilaku tak biasa yang diperlihatkan oleh Meili dan teman dekatnya Ahmad Yoga. Halo kakak. Kamu ini kenapa sih, Dek? Belum minum obat ya pagi ini ya? Udahlah, Dek. Jangan bercanda terus, ah. Iya nih kak, aku macam orang gak waras aja ya. Kita kalau kira-kira lagi. Ya kapan lah? Tunggu gajian. Tapi kakak ini lagi bokeh. Kakak tenang aja. Kali ini biar aku yang ngatur. Gak apa. Ajak aja sekalian ya. Kamu dulu aku rugi. Ya kamu lah yang aja, yang atur. Udah deh, ah. Kamu kerja, ah. Oke kakak, tapi janji ya. Jadi kita berdua. Iya. Enggak. Jadikan aku yang kedua. Iya. Buatlah diriku. Iya, istri orang. Perilaku Meili dan Yoga membuat teman-teman Amos kian bercuriga. Mereka menduga-duga bila ada asmara di balik setiap gelak tawa dan canda mereka berdua.
Yoga kemana sih? Ini Ya, Yoga tadi kok lama belum banget. datang-datang? Emang kemana dia tadi? Beli makanan. Iya lama banget Yoga. Nah, itu dia orang yang datang. Maaf, lama ya. Ini rejaknya nih. Wah. Itu rame banget loh yang ngantri. Oh ya? Ini mantep ya. Hmm. Seger banget ya. Coba ini. Buat kakak aja. Gak usah, itu buat kamu aja biar kakak ambil yang lain. Setiap kali ada kesempatan, Yoga tekun menabur rayuan, perkataan maupun tindakan dilakukannya secara terbuka disaksikan teman-teman. Walau Meili menganggapnya senda gurau belaka, namun Yoga tak kunjung mengubah kelakuannya. Kakak tuh ya, aku perhatiin kalau lagi marah kok makin cantik ya. Kamu tuh apaan sih, Dek? Udah makan-makan ah. Serius? Sosok Yoga dikenal baik ramah, juga pandai menceriakan suasana lebih meriah. Yoga memang terkenal royal dengan semua karyawan khususnya wanita. Tetapi keakrabannya dengan Meili tampak lebih nyata. Kedekatan hubungan itu terlihat jelas sejak akhir bulan Desember 2019. 1, 2. Satu lagi. Sekali lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Pak. Sekali. Ayo, oke. Ke sini dong, jangan miring. 1, 2. Oke. Lihat. Iya. Makasih Rob. Di mata rekan-rekannya, perlakuan Yoga terhadap Meili Agustina tidak terlihat murni hubungan kakak adik semata, tetapi lebih berbau asmara. Maka tak heran bila pikiran mereka terpancing menyimpulkan bahwa sudah terjadi perselingkuhan. Wah, udah nunggu semua ini. Kita itu nungguin abang. Hingga satu kesempatan tiba ketika suami istri Amos dan Meili melakukan perjalanan dinas luar kota bersama-sama ke kota Bandung, Paris Van Java. Rombongan terdiri dari beberapa divisi berbeda, termasuk Amat Yoga, orang ketiga si biang perkara. Biasa. Apalagi yang ini telat mulu dari dulu. Yoga, banyak betul itu bawaan kau. Maklum lah kak. Kita ini kan mau foto video. Apa katamu? Udah Pak, jangan. Jangan pedulikan dia, dia tuh cuma bercanda. Berani betul mulutmu itu. Bicara kayak gitu. Mempermalukan aku di depan teman-temanmu. Udah, jangan buat keributan di sini, Pak. Malu kita. Lagian itu cuma bocah ingusan. Udah, Pak. Maaf. Enggak apa-apa kak. Santai aja. Satu hal yang saya minta sama kamu. Jauhi istri saya. Jangan godain dia. Dan jangan pernah mendekati dia lagi. Maksudnya apa nih kak? Saya tuh gak ada hubungan apa-apa sama Kak Meli. Kami berdua itu udah seperti kakak dan adik. Bagaimana mungkin sih saya berani ngerusak rumah tangga kakak? Baik. Baik, Yoga. Saya pegang kata-kata kamu. Ya sama. Sama lah. Gak ada yang ketinggalan?
Janji tinggal janji sebab Yoga nyatanya mengingkari. Sehingga Amos pun melabraknya lagi. Lantas keduanya nyaris berkelahi. Jadi kakak mau apa? Mau berkelahi? Ayo, kita selesaikan sekarang. Kita buktikan siapa yang lebih pantas untuk mendampingi Kak Meli. Tenang dulu Yoga. Tenang, sabar dulu. Dengarkan kakak dulu. Kakak datang ke sini bukan untuk berkelahi. Kakak datang ke sini mau bicara baik-baik sama kamu. Maafin kakak. Satu hal yang kakak minta sama kamu. Tolong tinggalkan Kak Meli. Itu aja kok. Ya nggak mungkin lah. Mana bisa? Persoalan semakin semrawut saja. Amos tak berdaya ketika Yoga balik menantangnya. Bukan kata kompromi, apalagi perdamaian diraih, tapi malah memantik emosi kian mendidih. Sekali waktu, ketua RT sampai ikut mencegah meletupnya seteru. Mama, benar berarti kalau mama itu selingkuh sama Yoga? Pak, Papa jangan sembarangan ngomong ya, Pak ya. Mama tuh gak ada hubungan apa-apa. Udah lama udah. Papa itu sudah sering dengar dari mereka. Sakit hati, Ma. Pak, Papa lebih percaya orang-orang. Oh jelas. Sama, iya. Jelas. Apa Papa ngeliat dengan mata kepala Papa sendiri? Udah lama. Pak, Mama tuh cuma sebatas teman kerja sama Yoga. Udah. Papa benar-benar keterlaluan ya, Pak. Udah. Mama gak terima digigitin sama Ya Papa. terserah. Para cemburu murka mengguncang rumah tangga. Saban hari, Amos bertengkar dengan Meli. Amos meragukan kesetiaan serta mempertanyakan tuduhan perselingkuhan. Akibat pertengkaran rumah tangga, Amos dan Meli berhenti saling tegur sapa. Tidur seranjang tampaknya hanya menjadi syarat belaka. Bahkan mereka tak lagi berangkat dan pulang kerja bersama-sama. Lantaran berlangsung cukup lama, pertengkaran Amos dan istrinya seolah tak ada ujungnya. Akibat perbuatannya, Yoga justru mendapat ruang untuk bertindak lebih leluasa. Ketika Meli mulai membuka diri, Yoga semakin percaya diri. Dadah. Amos menjadi serba salah. Ia tak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya. Amos putus asa. Selasa siang, suasana ruang akuntansi di lantai 2 tampak lengang. Para karyawan bersiap-siap untuk istirahat makan siang. Teman-teman, ada mau makan siang di mana nih? Makan siang bro? Ayo, Pak. Tempat biasa. Oh, bisa. Makan siang lu? Nyusul aja ya. Masuk. Bisa digabung ya. Nanti aja. Masih banyak kerjaan nih. Bro, kita berdua yuk. Udah ya. Udah lapar. Sementara di lantai bawah, Amos suami Meli tampak gelisah. Ia sedang menunggu istrinya atau hendak mencegat Yoga di meja resepsionis dekat anak tangga. Bang, makan siang bang. Ya, duluan aja. Aduh, makasih ya. Ya, silakan. Ayo. Mau kemana ya? Toilet dulu. Oh iya.
cerita tentang apa sih itu? Kan romantis ya. Sialan. Kurang ajar mereka. Alangkah terkejutnya, Amos terperangah melihat istrinya Meili sedang asik berduaan dengan Yoga. Dalam ruang kerja yang lengang lega, gelagat mereka tampak begitu mesra. Mereka berdua ada di atas. Jangan-jangan mereka. Angkara murka merajalela. Amos pun gelap mata. Terpantik api cemburu buta. Amos mengincar nyawa Yoga. Sementara di ruang kerja sudah berubah situasinya. Tampak dia sudah kembali ke meja kerjanya dan Meili ke kamar kecil meninggalkan Yoga. Maka tinggallah Yoga bersama Dea. Amos sekalap-kalapnya. Misal Amos berkelebat membabi buta, pupuslah nyawa Yoga. Napas terakhirnya dihembuskan dalam perjalanan sebelum ia mendapatkan pertolongan. Menikam Yoga hingga akhirnya korban mati. Priamos lantas menyerahkan diri pada polisi. Amos mengaku telah menghabisi amat Yoga menggunakan pisau belati. Jadi korbannya atas nama Ahmad Yoga Maidiko. Mereka bertiga ini sama-sama PHL ya, honorer di BPKAD ya. BPKAD ya, di BPKAD. Honorer. Jadi korban ini adalah korban ini adalah teman dari istrinya tersangka. Teman dari istrinya tersangka. Korban ini nih korban ini sering mengganggu istri tersangka, suka kirim video porno, suka menggoda di kantor. Memang aku gila. Aku telah sudah nemuin dia 2 kali. Lah mohon sambil aku nangis. Katanya katik masalah, katik apa katik hubungan. Mohon apa Pak dengan korban itu? Tolong jauhi bini aku. Tolong jauhi bini aku. Iya itu. Berapa kali dia sering ganggu itu berapa kali? Dari bulan 12 akhir. Pak, dia tuh nganggunya cak mana Pak? Apa ngirim foto atau cak mana? Ada yang foto juga ada. Jelasin Pak cak mana Pak? Mana ada foto ada video. Segala tudingan miring yang dialamatkan kepada Yoga sontak dibantah keluarganya. Tentang tuduhan perselingkuhan misalnya, disebut murni fitnah belaka. Dinilai tak lebih cuma hayalan dari seorang pria yang cemburu buta. Lamos itu mengatakan bahwa dia cemburu karena terjadi perselingkuhan dengan istrinya. Tidak sama sekali, karena yang sudah kami buka di HP, dibuka sama kakaknya Yoga, itu tidak ada pembicaraan atau komunikasi yang menunjukkan itu ada percintaan ataupun ada apapun. Yang jelas komunikasinya itu biasa-biasa saja dengan bahasa yang biasa. Kemudian yang menjadi pangkal persoalan itu adalah istrinya. Kalau istrinya tidak bicara atau berkomunikasi dengan suaminya, tersangka itu tentu tidak akan terjadi sakit hati seperti itu. Padahal antara Yoga dan istrinya itu hubungannya biasa-biasa saja dan baik-baik saja, karena Yoga memanggil istrinya itu Ayu dan istrinya itu memanggil Yoga dengan sapaan adik.